Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu mempelajari sabda-sabda Nabi yang mulia melalui sebuah kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Alhamdulillah, 49 hadis telah kita pelajari bersama-sama di Masjid Dakwah ini. Dan itu merupakan nikmat karunia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memudahkan segala perkara yang kita lakukan. Dan kalaulah tidak Allah bantu kita untuk melakukannya, maka kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Di malam ini kita telah melewati separuh dari bulan Rajab, 16 Rajab 1447 Hijriah, 4 Januari 2026 Masehi. Jadi sudah melewati satu kalender Masehi kita habiskan. Dan sebenarnya introspeksi diri itu bukan setiap akhir tahun, setiap hari, setiap tenggelamnya matahari, ketahuilah bahwasanya itulah jatah kurangnya hidup kita setiap hari. Terbenam matahari, kurang jatah hidup kita sehari. Terbenam matahari, kurang jatah hidup kita sehari. Seharusnya itu yang hadir di pikiran kita. Tapi kebanyakan orang, sudah setahun introspeksi apa yang telah, tidak harus menunggu habisnya kalender, enggak. Setiap saat kita introspeksi diri kita, bagaimana kita setiap saat memperbaiki bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pikirkan lagi? Tidak mungkin selamanya kita hidup di dunia ini. Makhluk yang paling mulia, yakni yang paling diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diwafatkan oleh Allah. Lalu bagaimana kita yang senantiasa berdosa, senantiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita perbaiki sisa-sisa umur tersebut. Mudah-mudahan itu menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, yang kita tanpa sadari, kita mungkin sudah lupa, tetapi catatan amal itu tidak akan dihapus kecuali Allah ampuni. Catatan itu tetap ada sampai hari kiamat, sampai kita menerima catatan amalan. Cuman itu hak Allah, apakah Allah akan menghukum kita atau Allah mengampuni. Itu hak wewenang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dengan memperbaiki diri kita di sisa-sisa usia yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, masuk ke hadis yang ke-50. Hadis yang ke-50 dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Hadis yang insyaallah akan kita bahas itu berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita sering mengulang-ulang nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar dari suku Daus, Ad-Dausi, sebuah suku yang berasal dari Yaman.
Ad-Dausi, suku Daus. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafriku mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang wanita mukminah. In kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Jika ia tidak menyukai darinya suatu perilakunya, ia masih meridhoi darinya perilaku yang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini berkenaan dengan bersikap baik terhadap mukminah, kaum wanita yang beriman. Secara umum itu tentunya dimulai dari ibu kita, nenek, atau yang setara dengannya bibi atau tante bahasa kita, anak perempuan, saudari perempuan, ponaan perempuan, dan seterusnya. Namun hadis ini menunjukkan yang lebih spesifik lagi, yaitu pasangan hidup kita, yakni istri kita, agar berbuat baik kepada jodoh yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ini perintah, salah satu kandungannya yaitu perintah berbuat baik kepada istri kita. Lalu bagaimana di dalam hadis ini, di mana di mana Nabi SAW mewasiatkan agar kita berbuat baik terhadap istri-istri, yaitu dengan memperhatikan akhlak-akhlak istri kita. Ibu dari anak-anak, nenek dari cucu-cucu. Perhatikan akhlaknya. Mungkin perangainya ada satu yang tidak suka, dua, akan tetapi kebaikannya sangat banyak. Terutama orang-orang tua kita yang mungkin sudah puluhan tahun, apa istilah sekarang, anniversary ya. Sudah 40 tahun bersama, sekian tahun kan, 30 tahun lebih. Ini diperhatikan. Ustaz, tidak model dulu deh, itu tidak model dulu deh. Tidak mungkin seperti dulu lagi. Mungkin ibu-ibu udah sama-sama di usia yang usia lanjut kan. Jadi tidak mungkin layanan ibu-ibu seperti dahulu lagi, itu tidak mungkin. Tetapi alhamdulillah dengan menyiapkan semuanya itu akan nampak bagaimana kebaikan seorang istri. Ini bisa kalau kita ketahui dengan tidak adanya istri, maksudnya bukan meninggal ya, maksudnya istri pergi pulang kampung misalnya, atau ada yang sesuatu beberapa hari safar atau sakit, itu terasa bagaimana butuhnya kita dengan layanan istri. Yang biasanya pakaian kita sudah disiapkan untuk ke masjid misalnya, semuanya sudah beres sama ibu. Ini harus diperhatikan. Jadi mungkin ada satu dua kekurangan seorang istri, tetapi kebaikannya sangatlah banyak. Ini yang ditekankan di dalam hadis ini, la yafriku mu'minun mu'minah. Janganlah seorang yang beriman membenci seorang wanita mukminah, in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Jika ia tidak menyukai darinya suatu perilaku, yang ia masih meridhoinya dari perilakunya yang lain. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin hanya satu dua, sampai hitungan jari kesalahan ibu-ibu, tapi kebaikannya sangatlah banyak, tidak terhitung, banyak. Nah, ini resep, salah satu resep nubuah. Nabi SAW memberikan resep kepada pasangan suami istri agar langgeng sampai kalau tidak salah seorang meninggal, salah seorang, itu yang memisahkan kalau dapat. Dan ini banyak sekali yang hak-hak yang wajib maupun yang mustahab yang dapat ditunaikan kalau sudah mengetahui hal demikian, memperhatikan sifat-sifat istri dan seterusnya. Maka lama-kelamaan apabila kita mengetahui bagaimana kebaikan yang kita dapatkan dari pasangan kita,
maka itu akan bisa mendapatkan ketentraman di dalam hati, kenyamanan di dalam hati. Kenyamanan di dalam hati. Sungguh kita saling membutuhkan, yang istri membutuhkan suami untuk mengayomi, dan istri juga membutuhkan suami agar diperlakukan dengan kasih sayang. Di dalam permasalahan ini, itu rata-rata kita atau manusia pada umumnya itu dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang tertinggi. Apa itu tingkatan yang tertinggi dalam masalah ini, dalam masalah perlakuan terhadap istri? Yakni dengan memperhatikan akhlak-akhlak yang terpuji, perangai-perangai yang buruk, perangai-perangai yang baik, dan tidak mengindahkan, maksudnya tidak peduli dengan akhlak-akhlak yang buruk. Jadi ada akhlak buruk dari istri, itu diabaikan, tidak dianggap. Fokus dengan kebaikan-kebaikan istri. Ini tingkatan yang tertinggi. Dan ini jarang bapak-bapak yang bisa sampai tingkatan ini. Jarang bapak-bapak sampai tingkatan ini. Kecuali memang Allah berikan dalam hatinya rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang terhadap pasangannya. Kemudian yang kedua, tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah dalam masalah ini yaitu yang tetap memperhatikan keburukan-keburukan sehingga melupakan kebaikan-kebaikan. Ini keburukan terus yang diingat. Istri saya itu tak gimana, nggak seperti istri orang lain. Ini tidak boleh. Jangan sampai seperti ungkapan rumput tetangga itu lebih hijau. Jangan sampai. Cukuplah kita dengan rumah tangga kita, jangan dilirik-lirik dengan kehidupan orang lain. Karena setiap kehidupan rumah tangga itu berbeda-beda ujiannya, berbeda-beda caranya, dan seterusnya. Kalau kita hanya memperhatikan kebahagiaan orang lain, padahal sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada pada kita. Cuman karena melihat orang lain seolah-olah nikmat itu hanya orang lain saja yang dapat, kita tidak. Akhirnya kita mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak nikmat itu dapat dari kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena sibuk memikirkan keluarga orang lain, sibuk memikirkan rumah tangga orang lain, akhirnya kita jadi kufur nikmat. Tidak mengakui atau tidak merasakan nikmat berkeluarga atau berumah tangga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu pertengahan, yaitu seseorang yang memperhatikan keduanya, baik itu akhlak baiknya dan akhlak buruknya, kemudian dengan mempertimbangkan keduanya, kemudian memilih secara objektif. Ternyata di dalam keburukan sang istri rupanya banyak kebaikan, yang merawat anak dari kecil dan memperhatikan bagaimana, dan di tengah malam kita bisa tidur nyenyak. Itu ibu-ibu itu tidak tidur nyenyak, karena ketika bayi itu terasa itu bagaimana memberikan asupan ASI sambil tidur dan terusnya. Dan para bapak-bapak atau para suami itu mengetahui bagaimana pengorbanan, dan itu dilakukan dengan kasih sayang. Seorang ibu dengan jiwa keibuannya itu melakukan dengan, memang seperti itulah Allah berikan di dalam jiwa seorang ibu, kasih sayang seperti itu. Dan bahkan Nabi SAW memperumpamakan kebaikan seorang ibu. Di dalam suatu peperangan, ada seorang ibu itu mencari-cari anaknya, suatu peperangan yang berkecamuk. Bagaimana peperangan berkecamuk, terpisah dia dengan anaknya. Lalu dicari, akhirnya berjumpa. Ketika berjumpa, dipeluknya anaknya dengan tangisan, dipeluknya erat-erat, lalu diberikannya ASI. Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, perhatikan seorang ibu itu, bagaimana kasih sayangnya dengan anaknya. Apakah ibu itu tega melemparkan anaknya yang bayi yang sedang disusukannya itu ke dalam api? Kata para sahabat, mustahil, tidak mungkin ya Rasulullah. Karena seorang ibu itu memiliki sifat kasih sayang.
Lalu kata Nabi SAW, ini akhir yang ujung ini yang membuat kita terpana, sungguh kasih sayang Allah terhadap kita sangatlah besar dibandingkan kasih sayang ibu itu terhadap anaknya. Ini perhatikan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Seluruh apa yang ada di dunia ini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya tanpa kecuali. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang kafir pun Allah berikan untuk kelangsungan hidupnya. Bukankah kita perhatikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, malahan mereka untuk dari segi harta kekayaan mereka melimpah ruah. Padahal tidak beriman kepada Allah. Akan tetapi ini di sini dijelaskan oleh ulama kehinaan kehidupan dunia tersebut. Kenapa? Maksudnya kehinaan, maksudnya Allah tidak pandang bulu dengan rasa kasih sayangnya terhadap makhluknya, memberikan semuanya, baik itu yang beriman maupun tidak beriman. Namun kasih sayang yang lainnya berupa nikmat keimanan itu Allah berikan terhadap yang Allah pilih. Jadi kalau kita cermati ini, maka akan banyak syukur kita kepada Allah. Di antara miliaran manusia yang hidup di saat ini, kita termasuk di antara hamba Allah yang diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak didapatkan oleh orang kafir, nikmat keimanan ini. Nikmat kita beribadah kepada Allah, nikmat ketika kita berdoa kepada Allah, nikmat ketika kita salat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ketika kita membaca Al-Qur'an, nikmat ketika kita bersedekah, nikmat ketika kita berpuasa. Itu semuanya kenikmatan ibadah yang akan membuat hati kita tentram. Nyamannya jiwa kita terhadap hal-hal yang demikian. Coba dialihkan ke maksiat. Dalam kondisi yang sekarang, tentunya hati kita akan gelisah. Rasa bersalah. Coba ada orang menawarkan misalnya, ini tahun baru nih, ambillah nih minuman yang mengandung alkohol. Nggak mau kita konsumsinya. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis mengenai ini untuk berbuat baik terhadap kaum wanita, terutama istri, itu sangat banyak sekali. Namun kita hanya singgung beberapa saja. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah berfirman, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang ma'ruf, yang patut, sepatutnya. Di banyak ayat yang berkenaan dengan wanita yang mana ketika itu ayat itu melindungi wanita. Contoh misalnya tentang diaturnya talak, cerai, itu melindungi wanita agar tidak sewena-wena dengan wanita. Sebagaimana kita pernah singgung di kajian kita di sini, bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu itu menghinakan wanita. Dengan adanya Islam itu diatur, adanya talak. Ada talak raj'i yang bisa rujuk 2 kali, dan ada talak bain yang tidak bisa rujuk, talak 3. Diatur semuanya. Kemudian ada hukum zihar di dalam surah Al-Mujadilah. Zihar yakni menyerupakan istri dengan ibu. Misalnya contoh zihar dari kata-kata zur, punggung, punggungmu seperti punggung ibuku. Itu sudah masuk zihar. Hukumnya dia tidak boleh bergaul dengan istrinya. Tidak boleh, haram. Karena dia telah mempersamakan antara istrinya dan ibunya. Lalu ada hukumnya, kafaratnya tentunya dengan membayar kafaratnya, dengan memerdekakan budak, dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya. Di dalam surah Mujadilah. Kemudian ada lagi namanya khulu. Khulu yaitu gugat cerai dari kaum wanita.
Jadi bukan talak kan memang hak laki-laki. Anta talik, anti talik. Engkau wahai perempuan atau istri, aku ceraikan. Itu jatuh talak. Talak satu misalnya. Tetapi perempuan juga bisa menggugat cerai, yaitu dengan pembatalan perceraian. Namanya khuluk. Khuluk dengan mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Jadi ada hak wanita di situ. Dengan syarat membayar kompensasi dan mengembalikan mahar. Mahar dahulu yang pernah diberikan oleh suami itu dikembalikan, dan mungkin ada pemberian itu dikembalikan kepada suami. Tentunya yang menghukumi atau yang memutuskan perkara adalah pengadilan agama. Jadi ada namanya ila lagi. Ila yakni seseorang laki-laki itu bersumpah kepada Allah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Jadi banyak hak-hak wanita di dalam agama itu yang dahulu mereka tidak dianggap, dihormati jadinya. Ada hukum-hukum yang menaikkan derajat kaum wanita. Di banyak sekali ayat-ayat tentang perintah berhijab, tentang banyak tentang berhijab, tentang bagaimana mereka pergaulannya dan seterusnya, itu diatur. Jadi banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang kaum wanita. Kemudian kita tambahkan, tadi sempat dikumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berwasiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar berbuat baik terhadap kaum wanita. Sebagaimana hadis di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Lalu kata Nabi SAW, "Wastausu bin nisa'i khaira." Nabi SAW berwasiat dan berbuat baiklah kepada wanita. Fa innahu khuliqunna min dila', kata Nabi SAW, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dilal a'la fa in zahabta tuqimuhu kasartah wa in tarqatahu lam yazal a'waj. Lalu kata Nabi, fastausu bin nisa'i khaira. Diulang oleh Nabi SAW kembali. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya mereka dari tulang rusuk yang sangat bengkok, yang paling bengkoknya, yang berada di bagian atas. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya itu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Jika engkau meluruskannya, kata Nabi, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Lalu kata Nabi, fastausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah terhadap wanita. Ini wasiat Nabi SAW agar berbuat baik kepada kaum wanita. Lalu di riwayat Imam Ahmad masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, inni uharriju alaikum haqqa da'ifain. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadap kalian 2 orang yang lemah. Siapa 2 orang yang lemah? Al-yatim wal mar'ah, yaitu anak yatim dan wanita. Itu Nabi mengkhawatirkan 2 hak tersebut, 2 hak yang lemah, yaitu hak anak yatim dan hak wanita. Ini hadis berkaitan dengan tulang rusuk yang bengkok, ini diulang-ulang.
Ada riwayat lain disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahu awanun indakum ay asirat laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dzalik. Ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka itu bagaikan tawanan di sisi kalian. Nah, jadi bagaikan tawanan. Bagaimana tawanan? Mau kita pukul, mau kita apakan, itu terserah kita. Akan tetapi diwasiatkan oleh Nabi SAW bahwasanya tidak boleh melakukan kenistaan terhadap mereka. Meskipun mereka ibarat tawanan, tidak boleh melakukan kenistaan terhadap mereka. Jadi kalau tidak ada suka dengan istri, itu kata Nabi SAW, ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka. Jadi kita tidak tidur bersama, misalnya untuk memberi pelajaran, tidak tidur bareng lagi. Misalnya kita tidur di sofa luar ini. Terus kalau tidak juga jarak, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Boleh dipukul tetapi tidak melukai. Jangan ditonjok wajah. Wajah tidak boleh dipukul. Wajah itu tidak boleh, ditampar tidak boleh. Kalau dipukul mungkin seperti memukul anak, mendidik anak, kakinya atau tangannya, yang tidak membahayakan, yang tidak. Kalau wajah itu tidak boleh, bahkan dilarang, tidak boleh memukul wajah, karena wajah itu sensitif. Ditampar membekas, dipukul, ditinju ada bebamnya, tidak boleh. Kemudian tahapan berikutnya yang hadis riwayat Tirmizi yang kita simpulkan saja. Kemudian kalau jika dia telah mentaati kata Nabi, maka jangan berbuat aniaya lagi. Misalnya sudah ada perubahan, jangan dibuat aniaya. Dan begitu juga, perhatikan ibu-ibu, tidak boleh laki-laki lain masuk ke rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Ini tidak boleh. Itu kecuali misalnya ayah kita, kan mertua dari suami, tidak apa-apa, atau adik ipar. Tapi kalau orang lain yang tidak ada hubungannya, itu tidak boleh. Jangan sampai boleh diizinkan masuk. Gimana Ustaz, petugas AC misalnya, teknisi AC, boleh kalau diizinkan oleh suami. Ya, nanti orang AC datang, mungkin ada teman anak di rumah dan seterusnya, ada temannya di rumah, misalnya dalam kondisi demikian dan seterusnya, yang membuat orang masuk, atau suami bisa pulang menemani orang yang servis AC ini, contoh kasusnya. Jadi tidak boleh tanpa seizin suami masuk laki-laki yang lain ke dalam rumah. Ini bagaimana Islam mengatur keutuhan rumah tangga dan menunaikan hak masing-masing pasangan, baik itu suami dan istri. Di hadis yang lain kata Nabi SAW, di hadis yang lain riwayat Muslim, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita, fa innakum akhaztumuhunna bi amanatillah, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan amanat Allah, wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah, dan Allah telah menghalalkan kemaluan mereka, maksudnya istri tersebut, dengan kalimat Allah, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi bagaimana awalnya sebelum ijab kabul, sebelum adanya wali, sebelum adanya saksi dua orang, sebelum adanya mahar, itu haram
haram. Sehingga terjadilah proses pernikahan, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi 2 orang, ada maharnya lagi. Maka yang halal itu jadi yang haram itu jadi halal. Nah, bayangkan itu bagaimana itu dengan kalimat Allah. Kita menghalalkannya dengan kalimat Allah. Tidak mungkin kita menyia-nyiakan. Dan di situ disebutkan hak istri seperti makanannya, pakaiannya itu kita yang menanggungnya. Tidak harus yang keluaran terbaru yang mahal, tidak. Dan juga di riwayat yang lain yaitu rumahnya, tempat berteduh, dan tidak harus beli. Kontrak pun tidak apa-apa. Yang penting ada tempat untuk bernaung. Tidak harus beli, tetapi yang penting ada yang layak, yang bisa untuk berhidup di situ, berteduh dengan dari cuaca yang panas atau dengan dinginnya hujan, itu sudah aman itu. Adapun untuk kedepannya itu tergantung rezeki, yang biasanya untuk awal-awal pemuda-pemudi yang awal-awal menikah tidak ada aibnya untuk sementara ngontrak dulu, jadi kontraktor. Jadi kontrak sana, kontrak sini, nanti diusir sama orang punya rumah. Itu biasa, tidak masalah. Yang penting bisa ada tempat untuk bernaung istri dan anak-anak. Kemudian riwayat yang lain yang bisa kita sebutkan di kesempatan ini, bagaimana Nabi SAW mencela, kita riwayatkan secara makna ini banyak sekali, bahwasanya tercelanya seseorang yang memukul istrinya di siang hari, namun di malam hari dia menjumpainya. Aneh kan? Ketika di siang hari dia pukul-pukul istrinya, dimarahi, dikata-katai, tetapi di malam hari dia bersama dengan istrinya. Sebagaimana kita perhatikan ada orang yang bertengkar, tetapi anaknya banyak terus. Dia bertengkar, ribut, piring pecah-pecah, gelas pecah, tapi anaknya banyak terus. Ini aneh. Ini sesuatu yang termasuk perbuatan tercela di dalam rumah tangga. Yang siangnya istrinya dimarahi, dipukul dan seterusnya, tetapi di malam hari dia mendatanginya. Ini suatu yang aneh bagi seorang suami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada di riwayat yang lain bahwasanya mereka itu ibarat gelas-gelas kaca. Gelas kaca. Ibu-ibu mukminah, istri, wanita, mereka itu ibarat gelas kaca. Bagaimana gelas kaca? Mudah pecah. Mudah pecah. Terkadang bapak-bapak maksudnya cuma bercanda, tetapi bagi ibu-ibu mendalam, nangis deh. Padahal kita maksudnya bercanda kan. Itu bagaimana perasaan mereka, dan itu jangan sampai dipecah. Jangan sampai dipecah perasaannya. Bagaimana sesuatu yang pecah? Kita perhatikan sesuatu yang pecah itu sulit untuk disatukan kembali. Sulit untuk disatukan kembali. Jadi bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada umatnya agar senantiasa memperhatikan yang lemah ini, yaitu wanita. Dan adapun Nabi SAW, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah yang baik terhadap keluarganya. Wa ana khairum min ahli, kata Nabi SAW, dan aku adalah orang yang baik terhadap keluargaku. Maksudnya keluarga di sini yaitu istri. Nabi SAW itu dengan praktek nyata berbuat baik dengan istri-istrinya. Romantis Nabi SAW di dalam rumah tangga. Kita ambil contoh salah satu istri Nabi SAW, yaitu Sofiyah
Sofiyah binti Huyai bin Akhtab Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu adalah salah seorang wanita Yahudi. Ketika Nabi SAW menaklukkan suku Yahudi, maka beliau salah satu yang menjadi tawanan, sehingga akhirnya menjadi istri Nabi SAW. Singkat cerita, beliau pernah mengungkapkan dari lisannya, Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, tidak ada manusia yang paling aku benci melainkan Muhammad, katanya awal-awalnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi menyerang kaumnya Bani Nadir, Bani Quraidah, yang semuanya itu awalnya mereka melanggar perjanjian Piagam Madinah. Mereka sendiri yang melanggarnya. Ada perjanjian, lalu mereka melanggarnya, sehingga mereka menjadi sekutu orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka tinggal di Madinah. Akhirnya mereka diusir dari Madinah sampai ke Khaybar. Akhirnya benteng Khaybar pun ditaklukkan. Dan salah satu yang diserang itu adalah sukunya Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Suaminya meninggal, ayahnya meninggal, Huyai bin Akhtab, dan seluruhnya meninggal. Banyak keluarga kerabatnya yang meninggal. Itu yang membuat dia benci dengan Nabi SAW. Lalu dinikahi oleh Nabi SAW, karena dia salah seorang wanita tawanan, dinikahi oleh Nabi SAW. Banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana perlakuan Nabi SAW. Dan Nabi sering minta maaf kepada Sofiyah. Nabi minta maaf kepada Sofiyah. Salah satu perlakuan Nabi SAW yaitu Sofiyah adalah seorang yang fisiknya agak pendek fisiknya. Lalu ketika menaiki kendaraan, itu yang menjadi tangganya adalah paha Nabi SAW. Nabi memberikan pahanya untuk diinjak agar Sofiyah bisa naik kendaraan. Itu salah satu bentuk romantis Nabi SAW. Kalau kita di zaman sekarang kan, misalnya kalau punya mobil, bukakan pintunya kan. Bukakan pintunya masuk. Itu salah satunya. Istilahnya banyak hal-hal yang lain yang sepele tetapi itu membuat hati istri senang, tersanjung. Dengan kelamaan berjalannya waktu, kata Sofiyah, tidak ada manusia yang paling aku cintai melainkan Nabi Muhammad SAW. Yang awalnya yang paling dibenci, dengan berjalannya waktu, dengan bagaimana sikap Nabi SAW memperhatikannya, Nabi minta maaf dan seterusnya, akhirnya keluar dari lisannya yang awalnya membenci jadi mencintai Nabi SAW. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, dan beliau disebutkan oleh ulama sirah, ayahnya seorang nabi, pamannya seorang nabi, dan suaminya seorang nabi. Maksudnya ayahnya seorang nabi, dia adalah seorang keturunan Ahlul Kitab Yahudi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Ahlul Kitab Bani Israel. Kemudian pamannya seorang nabi, yaitu Nabi Harun alaihissalam, dan suaminya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali bagaimana Nabi SAW dengan istrinya yang begitu kalau kita perhatikan romantis rumah tangga Nabi SAW, kita pun tersenyum membacanya. Nabi SAW pernah berlomba lari dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lomba lari. Di suatu saat lomba lari, kalah Nabi SAW di awal-awalnya. Karena di awal-awal Ummul Mukminin Aisyah masih kurus, masih semangat, masih belia, dan larinya agak cepat. Kalah Nabi SAW. Kemudian di suatu saat diulang lagi. Dengan berjalannya waktu, diulang lagi perlombaan lari tersebut. Lalu menang Nabi SAW. Kata Nabi, ini adalah balasan kekalahan yang dahulu, kata Nabi SAW. Nah, ini bagaimana Nabi SAW membuat rumah tangga yang begitu bercahaya dengan adanya candaan, dengan adanya ibadah, tentunya yang pertama keimanan, dan bagaimana Nabi SAW mengurus Ummul Mukminin. Awalnya Nabi hanya
punya satu istri yaitu Khadijah, tetapi setelah Khadijah wafat itu baru Nabi SAW melakukan praktek ta'addud, yakni poligami. Tetapi meskipun banyak, Nabi bisa mengayomi mereka semuanya. Mengayomi mereka semuanya. Itu dalam bentuk bagaimana kasih sayang Nabi SAW terhadap wanita. Dan hikmah di balik semuanya itu adalah semuanya ada hikmahnya. Dikumpulkan oleh ulama kenapa Nabi menikahi Ummul Mukminin ini, kenapa menikahi Ummul Mukminin ini, semuanya ada hikmahnya. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menikahi beliau karena beliau adalah seorang wanita yang cerdas, sehingga ilmu-ilmu berkenaan dengan rumah tangga Nabi SAW itu riwayatnya dari Ummul Mukminin, tentang mandi besar, tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di kamarnya, semuanya itu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya Nabi SAW tidak menikahi, tentu tidak akan sampai kabar itu kepada kita. Itu penjelasannya. Begitu juga dengan istri-istri yang lainnya. Dengan Hafsah, bagaimana ketika itu Umar bin Khattab menawarkan putrinya, tawarkan ke ini, tawarkan ke ini, akhirnya Nabi SAW yang menikahinya. Dijaga oleh Nabi SAW wanita-wanita atau putri-putri anak sahabat yang ketika itu banyak berdiri di dalam Islam. Jadi banyak hikmahnya. Lalu Nabi menikahi Juwairiyah. Nabi bagaimana Juwairiyah itu terhadap kaumnya ketika kaumnya diserang, akhirnya kata sahabat, tidak mungkin kita menjadikan besan Nabi SAW sebagai tawanan perang. Satu suku itu dibebaskan. Bagaimana berkahnya Juwairiyah terhadap kaumnya. Jadi banyak hikmah-hikmah di balik itu Nabi menikahinya, menikahi para Ummul Mukminin, dan itu bentuk kasih sayang Nabi kepada wanita, memperlakukan wanita dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan, khairukum khairul li ahli, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairum min ahli, dan aku adalah orang yang baik terhadap keluargaku. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mengenai berbuat baik terhadap istri. Misalnya dahulu pernah ada kesalahan-kesalahan yang lama, misalnya yang membuat istri merajuk, tidak apa-apa kita sekarang minta maaf, nanti pulang kajian misalnya di rumah, maafkan abang, maafkan ini, tidak apa-apa, karena sang istri itu memaklumi, ini ada apa kajiannya tadi di masjid dakwah banget. Ustadz tuh membahas, ya terbayang waktu itu adik pengen ini, abang marahi ini, tapi harap maklum waktu itu kita belum punya apa-apa. Sudah minta-minta. Jadi tidak masalah. Begitu juga dengan wanita muslimah. Perhatikan sifat wanita muslimah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika hendak tidur. Kita selesaikan hadis ini insyaallah. Ketika hendak tidur lalu mendatangi suaminya, wahai abang misalnya, wahai suamiku, sambil memegang tangan suami diletakkan di atas kepalanya, wahai suamiku, sesungguhnya istrimu tidak bisa tidur sebelum engkau memaafkannya. Perhatikan bagaimana sikap seorang istri juga agar dimaafkan oleh suaminya. Suami siapa yang tidak luntuh hatinya ketika sang istri minta maaf demikian, dengan memegang tangannya diletakkan di atas kepalanya, wahai suamiku, sesungguhnya istrimu tidak bisa tidur sebelum engkau memaafkannya. Jadi sebenarnya saling antara suami dan istri saling, cuman di pembahasan hadis yang ke-51 ini agar kita objektif bahwasanya kita harus memperhatikan, memang istri kita ada kekurangannya tetapi kelebihannya juga banyak, sehingga dengan demikian rumah tangga yang telah dijalani itu langgeng dan kasih sayang tetap hangat sampai akhir usia. Dan itulah salah satu hikmah dari berumah tangga, yaitu adanya rasa
rasa kasih sayang antara suami dan istri, yang itu akan membuat nyamannya hati. Karena waktu yang membatasi, alhamdulillah hadis yang ke-51 yang intinya bahwasanya kita harus berbuat baik terhadap pasangan-pasangan kita, sehingga tidak mudah untuk memukulnya, marah terhadapnya, dan alhamdulillah kenyamanan menjalankan syariat Allah itu akan dirasakan kenyamanannya di dalam hati. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada minum.